berkaitan dengan finansial ya Bapak. Oke Bapak, menurut sekarang di SMA Negeri 7 Tambun Selatan ini untuk modal manusianya bagaimana Bapak? Iya. Iya. Setahu saya sih kalau modal manusianya di SMA 7 itu kan ada guru yang statusnya PNS ya. Ada juga banyak juga yang guru statusnya 3K yang modal banget ya di SMA 7. Jadi istilahnya guru honorer nggak sedikit gitu. Ya, terkait dengan sumber daya manusia yang kita miliki sebagai sumber personal, tentunya kita punya banyak guru. Ada 54 orang guru, kita terdiri dari PNS itu 7, P3K ada 31, dan sisanya adalah tenaga non ASN. Kemudian kita tenaga pendidikan itu kita ada 11, yang terdiri dari administrasi, security, tenaga keamanan, dan juga tenaga kebersihan. Kita juga setiap bulan didatangi oleh pengawas pembina kami untuk melakukan pembinaan di SMA 7 Tambun Selatan ini. Selanjutnya tentunya yang tidak terlepas dari internal kami ada dukungan dari luar, di mana siswa kita ada 928 orang. Orang tua siswa bahu-membahu membantu kami pihak sekolah untuk melancarkan beberapa kegiatan, khususnya adalah kegiatan pembangunan. Dukungan lingkungan luar juga cukup besar andil dalam pembiayaan pembangunan seperti masjid sekolah. Kemudian juga yang jelas untuk orang tua siswa ini bantuannya cukup bisa kami rasakan, khususnya kalau ada kegiatan-kegiatan, baik dukungan finansial maupun juga dukungan-dukungan lain, misalnya menjadi narasumber pada beberapa kegiatan, kemudian membantu juga misalkan memperlancar kegiatan secara teknis, ada kegiatan palang merah atau ada sosialisasi terkait dengan kesehatan, kependudukan, itu orang tua siswa juga terlibat di dalamnya. Kemudian juga ada support orang tua yang membantu kami dalam kegiatan acara, mendatangkan tamu undangan seperti artis dalam beberapa kegiatan. Itu sekilas terkait dengan sumber daya manusia yang kita miliki di SMA 7 Tambun Selatan. Jadi modal manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Tambun Selatan tadi sangat beragam ya Bapak, dari gurunya, dari pendidiknya, dari peserta didik, bahkan dari wali murid itu sendiri. Terkait dengan mendukung personal guru dalam beberapa kegiatan seperti MGMP, kemudian kegiatan di sekolah juga ada. Sekolah juga beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan dengan diundang kami sekolah dengan masyarakat sekitar. Tapi intinya guru-guru memiliki peran sosial juga, keaktifan di masyarakat maupun di lingkungan sebagai pendidik. Terkait dengan peraturan dan tata tertib bagaimana Bapak? Tata tertib kita memang punya peraturan, menyesuaikan dengan peraturan yang ada, peraturan gubernur, peraturan disiplin ASN. Untuk yang non ASN juga kita punya peraturan sendiri untuk dilaksanakan bersama dan sepakati bersama. Jadi untuk modal sosial itu berkaitan dengan MPMPS sekolah dan tata tertib sekolah ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian untuk yang modal fisik yang Bapak ketahui untuk asal di SMA Negeri 7 ini apa saja ya Bapak? Fisik yang jelas kita tinggal di komplek perumahan ya. Jadi secara keamanan juga sama terjamin ya, terjamin. Kemudian fisik juga gedung juga walaupun belum mencukupi ya, tapi udah layak pakai, misalnya udah lantai 3, kemudian dengan jalan raya. Itu sih yang fisik ya, yang saya tahu begitu. Ya, untuk modal fisik kita kelas ada 21, ada ruang kepala sekolah, ruang guru, toilet ada 26 jamban, lalu kemudian ada lapangan olahraga, lalu kita punya pagar mengelilingi lingkungan SMA 7, ada gerbang, ada pos satpam. Tanah kita 5.000 meter,
kemudian ada musola juga, ada laboratorium komputer, ada lab IPA juga ada, perpustakaan juga ada. Baik, berarti di sini ada terdapat modal fisiknya 8 ya Bapak ya, 8 modal fisik berkaitan dengan Ekonomi tadi saya sebut. siap, itu berkaitan dengan lab biologi, lab fisika, kimia, perpustakaan dan UKS dijadikan satu ya, Bapak. Termasuk musola, saluran air, benar begitu Bapak, yang memang fungsinya semuanya untuk mendukung pembelajaran. Baik Bapak, untuk selanjutnya terkait dengan modal lingkungan yang dimiliki SMA 7 ini apa ya Bapak? Lingkungan ya, jadi saya sampaikan di luar itu kita tinggal di lingkungan perumahan ya, yang masyarakatnya istilahnya golongannya menengah ke atas ya, golongan pekerja kan ya. Dan olahraga mungkin. Kemudian juga oh ya, untuk lahan parkir juga ada ya kan ya, lahan parkir ada, kemudian sarana air juga mencukupi ya. Maksudnya yang lahan parkir berkaitan dengan modal lingkungan ini apa Bapak? Parkir untuk siswa? Iya, itu bagaimana maksudnya itu? Memang Bersama dengan lingkungan kita gitu, bersama Bapak? dengan RW ya, jadi Ya. RW menyewakan lahan untuk dipakai sebagai tempat lahan parkir buat siswa. Jadi termasuk lapangan olahraga juga yang Lapangan, seperti iya. Bapak sebutkan ada ya Bapak? Setahu saya sih anak-anak olahraganya sebagian besar main di lapangan desa ya, lapangan desa di desa di jalan ya. Kita dari perumahan sehingga kalau bicara keamanan cukup aman. Kemudian jauh dari kebisingan suara kendaraan bermotor. Jadi kalau bicara kenyamanan cukup nyaman lah, SMA 7 itu aman, nyaman, jauh dari kebisingan. Jadi kita kerjasama dengan lingkungan, ada tempat parkir yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian kadang-kadang kami juga meminjam tempat olahraga ke lingkungan. Jadi untuk modal lingkungan alam ini ada lahan parkir yang kerjasama dengan RW, kemudian dengan lapangan olahraga ya Bapak, dan udara juga pembelajaran nyaman, keamanan juga tertib ya Bapak. Untuk selanjutnya untuk dalam aset terkait dengan modal finansial, Bapak bagaimana Bapak? Finansial, setahu saya sebagai masyarakat ya, setahu saya itu ya pemerintah sekolah dapat dana bos ya, dana bos juga ada uang komite, gitu. Itu sih yang saya ketahui. Ya, kita ada bantuan dana bos, dana BOPD itu untuk gaji non ASN, kemudian dana pembangunan dari komite sumbangan orang tua siswa untuk pembangunan sarana prasarana yang kurang di sini. Selanjutnya aset modal politik berkaitan dengan aset yang dimiliki SMA Negeri 7 itu bagaimana Pak? Politik kita berbagai kerjasama dengan Puskesmas, Puskesmas, PMI kemarin dan Rodara, kemudian dengan Polsek kita ada beberapa kerjasama mengadakan seminar, kemudian pengarahan dari anggota polisi. Dengan Koramil juga kita pernah melakukan kerjasama, kemudian apa lagi ya? Untuk yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru Bapak, adakah kita kerjasama? Oh, dengan dinas pendidikan beberapa kali lah. Ada dinas pendidikan yang ada pelatihan-pelatihan bintek yang untuk guru. Baik, untuk modal politik berarti di sini kita ada kerjasama dengan Puskesmas, Polsek, Koramil, komite sekolah juga dengan dinas pendidikan yang terkait dengan pengembangan guru dan pengembangan peserta didik ya Pak. Dan aset yang terakhir yaitu Bapak berkaitan dengan modal agama dan budaya Bapak. Modal agama kita jelas ada pelajaran agama di sini, ada kegiatan rutin ya. Pertama hari Jumat itu ada tadarus rutin di awal sebelum masuk pelajaran, yang agama Kristen ada kebaktian bersama. Kemudian juga ada rohis ekstrakurikuler rohani Islam. Kemudian ada Jumat bersih, kita juga melakukan santunan terhadap anak yatim.
kemudian juga kegiatan-kegiatan perlombaan seperti bulan bahasa, terus kegiatan-kegiatan berkaitan dengan budaya yang berkaitan dengan kegiatan P5 itu kita harus mengadakan. Baik, untuk model agama dan budaya mungkin bisa sedikit tujuannya bisa disampaikan ya Bapak, berkaitan dengan ekspor tadi. Bapak sampaikan bahwasanya untuk mengembangkan bakat siswa terkait dengan kecintaannya ya Bapak kepada Al-Quran, mungkin bacaan-bacaan salawat seperti itu mungkin ya Pak ya. Kemudian untuk tawarin, rokris juga walaupun ada beragama muslim juga ada yang non muslim budayanya. Kemudian untuk yang Jumat bersih ini bisa disampaikan lagi Bapak, itu bagaimana sistemnya Bapak? Sistemnya periode 2 bulan sekali, ketika anak setelah selesai tawarin ada waktu 1 jam di mana kita melakukan operasi semut, membersihkan semua sampah-sampah yang ada di kelas kita. Termasuk dengan program 7S tadi ya Bapak ya? Oh iya, 7S kebersihan, senyum, sapa itu selalu salam, disampaikan ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan Bapak, waktu dan kesempatannya. Hari ini kegiatan ini sudah selesai saya laksanakan terkait dengan pemetaan aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Ya. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Ya, Baik, pada kegiatan ini saya ingin menjelaskan bahwasanya terdapat aset yang harus dimiliki oleh SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Adapun pemetaannya itu ada 7 pemetaan aset terkait dengan modal manusia, modal politik, modal sosial, modal lingkungan, modal agama dan budaya, dan modal finansial. Baik, ibu-ibu mungkin dari sini silakan dari Kurikulum Bu Rianti Sitanggang untuk memberikan pemetaannya di SMA Negeri Tambun Selatan. Ya, baik Bu Anjani, atas kesempatannya. Benar ya Ibu, di SMA Negeri 7 Tambun Selatan ada pemetaan aset sekolah. Yang pertama ada modal manusia, seperti yang tadi Bu Anjani sudah sampaikan. Yang kedua ada modal sosial, yang ketiga ada modal fisik, yang keempat ada modal lingkungan atau alam, yang kelima ada modal finansial, yang keenam ada modal politik, dan yang ketujuh ada modal agama dan budaya. Untuk selanjutnya bagaimana terkait dengan modal manusia di sini Ibu? Baik, untuk modal manusia yang ada di SMA 7 Tambun Selatan, yang pertama ada pengawas sekolah, kemudian tentu saja ada kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan, siswa tentu saja, kemudian ada orang tua siswa dan masyarakat yang ada di lingkungan SMA 7 Tambun Selatan. Nah, untuk pengawas sekolah di sini kualifikasi pendidikan beliau ada S2, merupakan sosok yang ramah, komunikatif, dan perhatian. Begitu juga dengan kepala sekolah kita, Bapak Hari Susanto, SSI MPD, guru pendidikan S2 juga, merupakan sosok yang luar biasa, komunikatif, kemudian ramah, berwibawa, dan tegas. Lalu untuk guru yang ada di SMA 7 Tambun Selatan, jumlahnya ada 54. Terdiri atas ASN-nya ada 38. Modal sosial di SMA Negeri 7 Tambun Selatan itu yang pertama ada komunitas MBMPS, yang kedua ada tata tertib sekolah. Pemanfaatan MBMPS di sekolah kita itu yang pertama menjadi wadah untuk guru mapel berdiskusi terkait mata pelajaran yang diampuh. Terus yang kedua ada saling sharing praktik baik dengan guru mapel yang serumpun. Terus yang ketiga juga ada wadah untuk membahas tentang pelajaran. Lalu yang kedua tadi ada tata tertib sekolah, yang dimana tata tertib di sekolah kita itu disusun agar setiap murid dapat mematuhi aturan yang berlaku di sekolah.
Jadi di sini benar ya Ibu Rianti bahwasanya modal sosial ada MGMPS dan tata tertib, apakah itu sudah berjalan Bu Rianti? Iya, sudah berjalan Ibu. Dan sudah terprogram ya Bu Iya, Rianti? sudah terprogram. Mungkin bisa sedikit Ibu Rianti jelaskan terkait dengan MGMPS-nya tersebut. Oke, baik. Untuk MGMPS kita di sekolah ini sudah dibentuk ya, ada koordinator masing-masing MGMPS tiap bidang studi, dan kita juga sudah menjadwalkan mereka minimal sekali sebulan mengadakan pertemuan antar bidang studi untuk membahas kendala-kendala atau pembelajaran apa yang akan dilaksanakan di sekolah. Baik, jadi itu semua sudah terprogram ya Ibu. Untuk selanjutnya mungkin dari modal finansial atau fisik, adakah yang sejauh ini adakah dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan pemetaan kita kali ini? Kalau menurut saya modal fisik ya, kalau fisik itu Yang dimiliki SMA Negeri ya, Tangerang modal Selatan fisik ya? yang dimiliki oleh SMA Negeri Tangerang Selatan pasti yang pertama adalah ruang kelas, kemudian ruang kasep, ruang kapsek, ruang guru, kemudian juga toilet itu sudah pasti dibutuhkan, kemudian juga ada musola dan laboratorium baik itu komputer, biologi, fisika, kimia, dan juga menurut saya juga yang ada di sini juga kalau menurut pengamatan saya ya ada juga perpustakaan, kemudian UKS juga sepertinya ada di sekolah ini. Kemudian juga selain bentuk bangunan di sekolah ini juga punya modal fisik yaitu berbentuk media pendukung pembelajaran seperti misalnya LCD proyektor, kemudian Chromebook, kemudian juga yang terbaru itu namanya smartboard ya yang sudah dimiliki oleh SMA Tangerang Selatan seperti itu. Mungkin yang disampaikan sama perwakilan dari orang tua murid, apakah menurut Ibu juga sudah memadai semua Ibu? Sudah. Jadi semua aset nanti emang benar-benar sudah dimiliki oleh SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Iya. Yang fisiknya berarti sudah mendukung untuk pembelajarannya ya Ibu. Iya. Selanjutnya mungkin dari modal lingkungan sejauh mana yang Ibu ketahui? Ibu, dari modal lingkungan yang ada di SMA 7, di sini ada yang namanya lahan parkir, lapangan olahraga, sama udara bersih. Alhamdulillah siswa sudah memiliki lahan parkir untuk kendaraan yang dibawa. Juga siswa sudah ada fasilitas lapangan olahraga dan lingkungan belajarnya juga tidak bising dari kendaraan. Terkait dengan lahan parkir itu bagaimana maksudnya Bu? Itu kan berkaitan dengan lingkungan ya? Apakah itu ada di lingkungan SMA 7 atau di luar lingkungan? Lahan parkir ada di luar lingkungan. Berarti nanti bisa terkait dengan modal finansial begitu Iya. mungkin ya Ibu maksudnya ya? Baik, selanjutnya untuk modal politik. Untuk modal politik di sini itu ada Puskesmas dan komite sekolah. Untuk komite sekolah tersebut yang bisa dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah yang berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang sangat bermutu. Terus menampung dan menganalisis apresiasi ide tuntutan dari berbagai kebutuhan pendidikan yang dimana yang diajukan oleh masyarakat tersebut. Terus sebagai penyambung lidah antara pihak sekolah dengan wali murid atau sebaliknya. Kalau untuk puskesmas itu adalah untuk penjaringan kesehatan seperti sosialisasi seks, terus education dan generasi stunting. Terus juga ada pelaksanaan program pemerintah terkait pemberian tablet tanpa darah. Nah, selanjutnya juga yang bisa dilaksanakan oleh Puskesmas adalah pelaksanaan program sekolah terkait usaha kesehatan sekolah atau UKS dan koordinator terkait penanganan kesehatan jika ada anak yang sakit dan penyediaan narasumber terkait kesehatan. Itu dari Puskesmas dan komite sekolah. Jadi kalau misalkan dari dinas pendidikan sendiri itu kita akan melakukan pelatihan atau workshop atau webinar itu dari dinas pendidikan itu sendiri. Terus kita kan tadi ada modal politik kan ada yang sudah disampaikan sama Bu Rani sebelumnya Puskesmas dan komite sekolah. Saya juga tadi baru menjelaskan tentang dinas pendidikan. Dan satu lagi kita bekerja sama dengan Polsek dan Koramil Bu Anjani. Jadi siswa itu memperoleh bimbingan dari Polsek tentang arahan aturan-aturan dalam berkendara, mungkin tata tertib ya. Terus habis itu kita juga berkoordinasi tentang
keamanan gitu, biar jadi siswa tuh nggak ada yang tawuran ya, contohnya seperti itu. Dan satu lagi kita juga ada bimbingan dari Polsek, jadi bukan cuma untuk guru aja, bukan untuk siswa aja, tapi juga untuk guru juga ada. Jadi kayak misalkan bimbingan tentang kenegaraan, tentang hukum-hukum yang tentang hukum, jadi kita juga belajar seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu tadi bahwasanya hubungan kita dengan modal politik tadi kita sudah kerjasama dengan pihak luar, puskesmas, Koramil, Polsek, dan Dinas juga komite Pendidikan. juga. Nah, untuk mendukung pembelajaran tadi tersebut terkait dengan modal finansial bagaimana Ibu? Oke, untuk semua kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi, tentu saja membutuhkan dukungan dana. Nah, untuk sumber dana yang ada di SMA 7 itu ada 3. Yang pertama dari dana BOS tentu saja, jadi segala kegiatan operasional sekolah itu diambil dari dana BOS. Kemudian yang kedua ada dana komite. Jadi misalkan terkait dengan kegiatan-kegiatan siswa, contoh misalkan supaya anak-anak itu tidak jenuh, maka sewaktu-waktu mereka butuh refreshing untuk melihat dunia luar ya, yang biasanya kita namakan dengan outing class, itu untuk kelas 10. Nah, untuk kegiatan itu biasanya sumber dananya itu dari komite atau orang tua siswa. Begitu juga untuk memotivasi siswa supaya nanti mereka termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya ke pendidikan yang lebih tinggi. Biasanya untuk kelas 11 kita mengajak para siswa untuk melaksanakan studi kampus. Jadi melihat kampus-kampus yang berkualitas bagus ya. Jadi dengan melihat itu anak-anak biasanya akan termotivasi, wah saya ingin kuliah di sini nih, gitu seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu sumber dananya biasanya oleh orang tua siswa atau komite. Satu lagi di sekolah kita juga ada koperasi. Nah, di koperasi ini biasanya sudah terjadi kegiatan simpan pinjam. Mungkin dengan kegiatan simpan pinjam ini sewaktu-waktu ketika ada guru atau tenaga pendidikan kita yang butuh dana itu bisa meminjam gitu ke koperasi. Mungkin seperti itu untuk finansial. Kesimpulannya ada 3, ada dana BOS, komite, dan koperasi. Jadi intinya untuk semua kegiatan pembelajaran di sekolah ini sudah bisa dibantu dan dibiayai kerjasama dengan pihak komite dan sekolah, benar begitu ya Bu? Dan untuk kegiatan selanjutnya Bu Rianti, apakah yang tadi semua sudah terlaksana? Berkaitan kita kan punya itu modal agama dan budaya, itu bagaimana Ibu? Oh ya, baiknya tadi dipaparkan teman-teman semuanya sudah terlaksana ya program SMA 7. Nah kemudian modal yang terakhir itu adalah modal agama dan budaya ya. Nah ada beberapa program yang sudah dijalankan di SMA 7 untuk mendukung bagaimana pengembangan modal agama dan budaya ini. Salah satunya adalah Eskul Wahis, di mana di sini anak-anak diberi wadah untuk mengembangkan bakat terkait kegiatan keagamaan, kemudian melestarikan kesenian Islam misalnya seperti hadroh dan marawis ya. Kemudian ini adalah salah satu wadah juga untuk belajar bagi anak untuk menambah ilmu keagamaannya. Juga di sekolah kita ini juga semua guru dan siswa itu dapat membaca Al-Quran dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua juga itu setiap hari Jumat kita melaksanakan tawarin, dan tawarin itu tadarus dan nafar rutin ya. Itu sebelum pembelajaran pertama dimulai, itu untuk anak-anak atau peserta didik yang beragama Islam, itu diadakan di lapangan sekolah. Kemudian untuk anak-anak yang non muslim itu mengadakan ibadah pagi di lantai 3, itu rutin setiap minggunya sudah diprogramkan. Kemudian kita juga ada program kegiatan santunan anak yatim. Nah ini dilaksanakan untuk menumbuhkan dan membudayakan sikap saling membantu dan kepedulian anak-anak terhadap sesama gitu ya. Selain itu ada juga kegiatan Jumat Bersih. Nah ini adalah kegiatan untuk membudayakan sikap gotong royong dan tanggung jawab anak untuk melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah supaya pembelajaran bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Kemudian ada lagi program yang lain, itu adalah program 7S. Nah 7S ini untuk menumbuhkan sikap dan membudayakan keteladanan terkait sopan santun di anak-anak ya. Jadi itu ada 7S, senyum, sapa, salam, sopan santun gitu.
Kemudian ini juga untuk menjunjung toleransi antar warga sekolah. Selanjutnya kita juga ada program rutin dilaksanakan setiap tahun, itu adalah bulan bahasa, di mana bulan bahasa ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap bahasa gitu ya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Di samping itu juga untuk meningkatkan keterampilan anak juga dalam bahasa, sehingga nanti akan menumbuhkan budaya literasi anak-anak kita. Kemudian mungkin program yang terakhir itu adalah Proyek P5. P5 ini juga untuk mendukung agama dan budaya ya, di mana program P5 ini bertujuan untuk menjadikan anak kita semua memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Dan ini sudah kita laksanakan dari tahun yang lalu gitu Bu Anjani. Mungkin itu beberapa program terkait pengembangan modal agama dan budaya yang ada di SMA Negeri 7 Taman Selatan. Oh, berarti memang modal budaya dan agama itu sudah dilaksanakan semua ya Ibu? Sudah. Dan sudah membudaya di SMA Negeri 7 Taman Selatan. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas penjelasannya, dan pemetaan aset sekolah kita ternyata sangat banyak dan sangat luar biasa sekali. Kita semua juga bisa bekerja sama dengan pihak luar, juga pihak terkait dengan pengembangan kompetensi guru-gurunya juga. Terima kasih Ibu, semoga kedepannya nanti kita semua bisa berkolaborasi ke semua pihak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama Mami ucapkan terima kasih karena kalian sudah berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Mami ingin berdiskusi dengan kalian terkait dengan pemetaan yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Taman Selatan. Aset yang dimiliki SMA Negeri 7 Taman Selatan ini apa aja sih? Ya kan? Di dalam aset ini ada 7 pemetaannya. Pertama, modal manusia, modal lingkungan, modal fisik, modal budaya agama, modal finansial, serta modal politik. Nah, ini kita sharing ya, sejauh mana nih pengetahuan kalian terhadap modal aset dulu yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Taman Selatan? Oke. Yang kalian ketahui tentang modal manusia di SMA Negeri 7 Taman Selatan itu bagaimana dan apa aja yang dimiliki gitu? Kalau dari saya pribadi sih, kalau dari pemetaan modal manusia itu ini ada berupa contoh ada taman yang di ruang lab itu. Modal manusia itu berarti sumber daya. Oh, sebenarnya dari manusia. Iya, Oh, sumber daya yang dihasilkan dari manusia Oh, itu iya. apa aja yang dimiliki SMA Negeri 7 Taman Selatan ini? Oke, menurut aku pribadi ya, dari SDM yang ada di Semenju ini, menurut aku udah cukup bagus karena dari tingkat akademis, terus tingkatan akademiknya itu nggak kalah keren dari sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya dari OSIS-nya itu mereka dari SDM udah bagus banget karena bisa bekerja sama dengan baik, terus juga majulah pemikirannya gitu. Jadi Lebih kreatif. menurut Dinda bahwasanya modal manusia yang dimiliki SMA Negeri 7 Taman Selatan terkait dengan OSIS ya Sayang ya. Jadi kalau OSISnya itu emang sumber dayanya luar biasa, Betul. udah antusias, kolaborasinya juga udah bagus. Selain dari peserta didik yang Dinda sampaikan, ada lagi nggak modal manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Taman Selatan? Agar pembelajaran berjalan dengan lancar, apakah hanya dengan peserta didik yang dimiliki? Ada gurunya. Oke, dari gurunya bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi Miss, kalau untuk guru, pengalaman saya dari 1-3 bulan di sini itu guru-guru itu cukup baik dalam menyampaikan materi, di kelas juga interaktif. Jadi entah kita mulai dengan guru itu kadang-kadang juga bisa ngobrol dengan santai, meskipun kita santai juga pembelajaran tetap masuk ke otak kita gitu. Jadi juga pembelajaran kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari juga Miss. Selain itu juga guru-gurunya selain yang interaktif juga guru-gurunya juga sabar, sopan, dan juga tulus untuk mendidik kita jadi sebagai anak buah. Jadi kita juga merasa dihargai, kita juga merasa nyaman untuk belajar di lingkungan SMA Negeri 7 Taman Selatan ini. Oke, kamu berarti untuk pendidik ya, untuk pendidik khususnya guru udah merupakan contoh teladan buat kalian. Berarti sudah merupakan sumber daya yang memang memiliki kompeten, benar? Nah, selanjutnya di antara pendidik guru ada lagi nggak yang termasuk ke modal manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 7?
seandainya nih kalian dalam melakukan pembelajaran di luar kelas deh, anggaplah outing kelas atau bagaimana, agar itu semua terlaksana, apakah kalian bisa, apakah kita SMA Negeri 7 ini bisa berjalan murid sama guru aja? Adakah yang bisa membantu lagi selain itu dari kita berdua itu tadi? Menurut kalian, agar pembelajaran outing kelas berjalan nih, menurut kalian apakah hanya dari peserta didik atau hanya dari guru aja? Adakah pihak lain yang berperan terkait modal manusia? Ada? Siapa itu saya? Ada. Kalau menurut saya pribadi, Miss, kalau misalnya kegiatan itu sebenarnya bukan cuma guru gitu kan, karena juga di layar-layar di belakang yang punya kantornya ada juga staf-staf Wakasek yang mungkin mengurus dokumen-dokumen kesehatan nyari sponsor dan lain sebagainya, dan juga mungkin ada juga kayak kepala sekolah juga, Miss, selain juga staf TU yang melakukan administrasi dan lain sebagainya, serta juga mungkin ada selain dari itu juga kayak kegiatan-kegiatan biasa setelah kita bisa selesai sekolah gitu, Miss, ada juga staf OB yang juga membantu membersihkan lingkungan SMA Negeri 7 Nusa ini. Jadi selain guru, murid ada kepala sekolah, ada pengawas, benar? Ya. Ada tendik, tadi kan termasuk TU ya, kemudian ada karyawan juga OB, benar semua. Di luar dari itu sayang, agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kita membutuhkan biaya tidak terkait dengan modal finansial. Nah, untuk terkait dengan modal finansial itu kita kolaborasi dengan siapa? Menurut kalian yang masuk ke aset modal finansial itu dari mana aja? Dari orang tua sih, Miss. Dari orang tua. Ada lagi bahasa ini. Yang kemarin kita udah melaksanakan rapat, benar? Bersama siapa saya? Bersama orang tua. Komite. Oke, jadi ke komite bersama orang tua berkolaborasi untuk membantu dan mendukung pembelajaran kalian di kelas, benar? Oke. Kemudian itu modal finansial udah, modal manusia udah, modal fisik sayang. Kalian bisa lihat di sekitar lingkungan SMA Negeri 7 Tambun Selatan. Yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Tambun Selatan itu modal fisiknya apa aja? Yang selain yang kita tempati sekarang ini, ruang kepala sekolah, kira-kira ada lagi modal fisik yang kalian amati? Modal fisik itu berarti bisa berupa fasilitasnya. Oke. Mungkin yang menjadi perhatian saya itu ada WC Iya. sekolah yang Oke. menurut saya itu nggak cuma ada dua tetapi banyak, jadi itu bisa lebih memudahkan murid untuk ketika satu tempat penuh bisa ke tempat yang lainnya. Ya. Terus selain fisik untuk mendukung segala, selain toilet untuk mendukung kegiatan pembelajaran, apalagi yang dimiliki SMA Negeri 7 Tambun Selatan? Lab komputer mungkin. Lab komputer, oke. Apalagi? Lab Biologi, fisika. Terus? Tempat gudang untuk penyimpanan ketebal-tebal, alat-alat bola, segala macam itu. Oke, tadi kalian sampaikan lab biologi, lab fisika, enggak saya komputer, kemudian perpustakaan, ada lagi? Ruang musik, Miss. UKS, ruang musik, ada lagi? Lapangan. Lapangan, kegunaannya lapangan untuk apa sayang? Olahraga, selain itu untuk upacara. Kegiatan-kegiatan. Untuk mendukung pembelajaran inti. Ruang kelas, ya benar. Jadi aset yang dimiliki SMA 7 setuju ya. Ada ruang kelas, ada lab, perpustakaan, UKS, toilet, kemudian ruang kepala sekolah, ruang guru, dan pendukung lainnya, benar? Ya. Oke, tadi aset fisik. Berkaitan dengan aset politik, tahukah kalian terkait dengan aset politik? Selama ini yang kalian amati, kita bersama-sama PKK ya kan? Selama ini yang kalian amati itu terkait dengan aset politik, kita sudah kerjasama dengan siapa aja saya? Itu kemarin yang penilaian itu Oke, asesor, berarti oleh pengawas. Iya. Kemudian dinas itu berarti ya, terkait dengan ini dinas. Kemudian apa lagi? Gimana? Puskesmas? Apa tadi? LSM. LSM. Kemudian ada lagi terkait dengan politik. Kita kerjasama dengan kemarin kalau nggak salah kan ada, kita pernah BNN ke sini ya sayang, memberikan penyuluhan, benar? Ya, selain dari itu pernah kita dibekali oleh pas MPLS oleh apa? Puskesmas. Puskesmas. Kemudian
Polri ya? Polri itu terkait dengan apa? Narkoba. Narkoba. Oke, apa lagi? Donor darah berarti PMR. Terkait dengan tawuran berkaitan dengan pihak mana saya? Polri ya, berarti jadi di sini kerjasama dengan pihak Polri untuk mengatasi dan memberikan penyuluhan terhadap kenakalan remaja, benar. Kemudian puskesmas kerjasama dengan kesehatan. Kemudian ada lagi tadi dinas pendidikan, kemudian dengan LMS, dengan LSM, ya oke, berkaitan dengan pendampingan ya agar kegiatan sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian setelah modal fisik, modal lingkungan, tahukah kalian kita bekerja sama dengan lingkungan mana aja? Kayak dulunya di pas Maulid ya di lingkungan RT 7. Gimana itu boleh diceritakan? Kan hubungannya itu dengan cara kita meminjam nyewa tenda dari lingkungan RT terdekat gitu di RT 7 untuk pelaksanaan event Maulidnya. Oke, itu yang mau tahu tuh kita kerjasama dengan peminjaman tenda, benar? Iya. Untuk masalah nyewa segala macam itu hanya untuk isi uang kas, tapi ternyata dikembalikan ke anak rohis, benar ya sayang ya? Nah itu. Kemudian terkait dengan lingkungan, selama ini kalian parkir bagaimana? Oh iya, di parkir. Nah coba bisa diceritakan gimana? Kalau lingkungan parkir sendiri sih untuk masalah biaya parkirnya juga itu menurut saya nggak terlalu berlebihan karena cuma memakan biaya 2.000 dan juga penjagaan dari tempat parkirnya juga bisa dibilang lumayan aman. Berarti terkait dengan modal finansial ya sayang? Iya. Bahwasanya modal finansial yang dimiliki oleh SMA 67 juga berasal dari aset parkir, benar? Iya. Oke, berarti oke sayang, terima kasih banyak kita semuanya udah sharing terhadap pemetaan aset yang dimiliki SMA 67. Kita semua sama-sama melaksanakan, sama-sama kita kolaborasi agar pembelajaran di SMA Negeri 7 ini dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mami.